warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman Rizky Saputra. Saya asal dari Bleningsari, Banyuwangi. Saya berasal dari Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin. Santri keren, Muncar TV keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan ridho kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sepatutnya kita sebagai seorang anak harus menghormati kedua orang tua. Seperti firman Allah yang di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Amma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa, dan Allah telah memerintahkanmu agar tidak menyembah selain Dia, iyyahu wa bil walidaini ihsana, dan Allah telah memerintahkanmu untuk menghormati bapak dan ibumu. Amma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma wala taqul lahuma uffin, dan Allah telah memerintahkan apabila orang tuamu salah satunya atau keduanya yang telah berada di pangkuanmu, yang telah lanjut usia, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kata-kata uffin. Kata-kata uffin. Apa yang dimaksud dengan kata-kata uffin? Kata-kata uffin adalah kata-kata yang biasanya kita disuruh-suruh nggak mau. Kata-kata atau kata-kata biasanya kayak gitu. Biasanya kita mengeluarkan kata-kata kayak gitu biasanya di saat kita disuruh atau di saat kita dinasihati. Janganlah engkau sekali-kali mengatakan kata-kata seperti itu. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, dan Allah memerintahkanmu untuk berbicara dengan kata-kata yang mulia, kata-kata yang al-karim, kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik. Dan Allah memerintahkanmu untuk mengatakan kata-kata yang baik seperti itu. Seperti misalnya, janganlah engkau melewati kata-kata orang tua atau melebihi batas suara dari orang tuamu. Ibumulah yang melahirkanmu, ibumulah yang mengandungmu, ibumulah yang menyusuimu. Berapa kali tahajud ibumu meninggalkan tahajud demi engkau nangis di saat malam-malam. Berapa kali ibumu meninggalkan duha demi engkau minta menyusu di pada waktu pagi hari. Berapa kali ibumu diusir di dalam acara-acara yang besar, contohnya acara khinatan, acara pernikahan, di saat engkau nangis karena mengganggu acaranya. Bukan hanya seorang ibu yang kita hormati, begitupun ayah. Meskipun ayah tidak ikut melahirkan kita, tidak ikut mengandung kita, tidak ikut menyusui kita, tapi ayah telah berjuang untuk menafkahi kita. Berapa ratus, berapa ribu keringat air mata yang telah dikeluarkan oleh ayah demi kita. Ayah tidak memandang pekerjaan apa saja, entah itu pekerjaan nelayan, entah itu pekerjaan petani, ataupun pekerjaan tukang bangunan. Demi kita bisa makan, demi kita semuanya tercukupi kesehariannya. Ayah begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi yang dihormati bukan hanya seorang ibu.
seorang ayah juga wajib dihormati. Suatu ketika ada cerita dari Syekh Al-Imam Hanif Al-Hashbi. Suatu ketika imam ini ditinggal oleh ibunya meninggal. Lalu beliau menangis, namanya saja ditinggal oleh orang tuanya. Pasti bakal menangis. Tapi menangisnya ini sangat luar biasa. Suatu ketika hingga ada seorang yang berbicara, "Wahai imam, wahai syekh, wahai ulama, engkau adalah ulama besar. Engkau adalah waliullah, engkau adalah wali pilihan Allah. Mengapa di saat ibumu meninggal engkau menangis?" Lalu imam ini menjawab, "Saya menangis bukan karena qadarullah. Saya menangis bukan karena ibu saya meninggal. Tapi saya menangis karena di hari ini, di detik inilah pintu surga untukku ditutup untuk selamanya." Maksudnya pintu surga kita ditutup untuk selamanya itu adalah di saat ibu kita sudah meninggal, di saat orang tua kita sudah meninggal, maka kesempatan untuk kita masuk surga dengan lewat ibu itu sudah nggak ada. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa surga di telapak kaki ibu. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam cerita ini kita mengambil hikmah. Selagi orang tua masih ada, selagi ibu atau ayah masih ada, janganlah engkau menyia-nyiakan beliau. Janganlah engkau menyia-nyiakan dia. Karena sesungguhnya ibu itu adalah keramat. Orang tua adalah keramat bagi seorang anaknya. Firido ilahi warido rildain. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Jika Allah ridho, maka orang tua pun akan ridho. Dan sebaliknya juga. Jika Allah murka, maka orang tua pun akan murka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita di sini terkumpul dalam orang-orang yang selalu menghormati orang tua, berbakti kepada orang tua, dan dijauhkan dari kata-kata durhaka kepada orang tua. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah untuk orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah umur panjang kepada orang tuaku, ampunilah dosa-dosa mereka, ampunilah kesalahan-kesalahan mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu aku kecil. Dan semoga orang tua kita yang sudah tidak ada, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, semoga dijauhkan dari siksa api neraka, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, dan semuanya yang kebaikan-kebaikan selalu diterima oleh Allah. Dan yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya, dimuliakan umurnya, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari masalah bahaya. Amin Allahumma amin. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.